Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi baik Bapak Ibu guru sekalian, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting, yaitu terkait ketentuan penggunaan nilai tahap 1 dan tahap 2 sebagai penentu kelulusan ASN P3K Guru di tahap yang ketiga. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman perlu pahami bahwasanya nantinya bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama dan kedua itu akan memilih formasi P3K Guru tahap yang ketiga. Meskipun banyak isu-isu yang beredar bahwasanya untuk seleksi guru P3K tahap ketiga ini bisa saja dihilangkan, itu kita tidak bisa jadikan patokan teman-teman ya, karena belum ada pengumuman resmi dari Kemendikbudristek. Jadi terkait dengan hal itu kita berdasarkan di aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 terkait dengan ketentuan formasi P3K Guru tahap yang ketiga. Jadi di sini ketika tahap 3 dilaksanakan, maka teman-teman bisa langsung memilih formasi P3K Guru tahap yang ketiga. Namun untuk saat ini karena masih dalam proses masa sangga, maka untuk pemilihan formasi tahap ketiga itu belum dapat dilakukan seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini sebagaimana dikatakan bahwasanya di pasal 38 pelamar pada seleksi kompetensi ketiga itu dinyatakan lulus teman-teman ya, itu dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas. Nah, batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan tentunya berperingkat terbaik. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer terkait dengan pasal 27 bahwasanya teman-teman akan dianggap lolos passing grade apabila dinyatakan lulus ya. Lulus di sini maksudnya adalah lulus menjadi guru P3K jika teman-teman memenuhi passing grade atau memenuhi nilai ambang batas. Namun apakah cukup hanya memenuhi nilai ambang batas? Tidak teman-teman. Teman-teman wajib berperingkat terbaik. Contoh misalkan di sekolah A formasinya 1, pelamarnya 3. Nah, ketiga guru ini sudah memenuhi syarat, yaitu memenuhi nilai ambang batas. Tetapi dari ketiga peserta ini pasti akan ada satu peserta yang berperingkat nilai terbaik. Nah, berperingkat nilai terbaik adalah perolehan nilainya paling tinggi teman-teman dan memenuhi nilai ambang batas. Secara otomatis guru yang berperingkat terbaik dialah yang nantinya yang akan mengisi satu formasi di sekolah A. Seperti itu maksud dari pasal 38 terkait ketentuan nilai untuk seleksi kompetensi tahap ketiga nantinya. Seperti itu teman-teman, itu yang harus kita pahami mulai dari sekarang agar nantinya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi kompetensi tahap 3 kecuali ada perubahan. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, apakah nantinya di tes seleksi kompetensi ketiga itu kita bisa menggunakan passing grade dari kompetensi nilai kompetensi tahap pertama atau passing grade dari nilai kompetensi tahap ketiga. Kedua, jawabannya sudah terjawab di Permenpan RB nomor 28 teman-teman ya, di bagian sini di ayat kedua bahwasanya nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. A. Nilai seleksi kompetensi 1, B. Nilai seleksi kompetensi 2, C. Nilai seleksi kompetensi 3. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru sekalian, apakah nilai kompetensi 1 dan 2 bisa dipakai di seleksi kompetensi P3K Guru tahap yang ketiga? Jawabannya bisa teman-teman ya. Bahkan ada tiga nilai yang bisa dipergunakan, yaitu nilai kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3. Namun di sini di antara ketiga nilai, apakah nilai kompetensi tahap 1, tahap 2, tahap ketiga yang digunakan itu diambil dari nilai terbaik. Misalkan setelah teman-teman seleksi tes kompetensi tahap ketiga, ternyata nilai kompetensi teman-teman di tahap ketiga ini rendah,
yang tinggi hanya di kompetensi 2 di seleksi tahap kedua, maka yang digunakan adalah nilai seleksi kompetensi yang kedua. Jadi ditentukan nilai terbaik dari kompetensi 1, kompetensi 2, dan tentunya kompetensi 3. Seperti itu teman-teman ya, aturan penggunaan nilai tahap 1, 2, dan 3 setelah tes seleksi kompetensi ketiga. Nah, jadi hampir sama dengan tahap kedua ya. Kalau di tahap kedua kita bisa memilih nilai terbaik antara tes seleksi kompetensi 1 dengan tes seleksi kompetensi 2. Tapi kalau di tahap ketiga nanti kita bisa memilih nilai terbaik dari nilai seleksi kompetensi 1, kemudian nilai seleksi kompetensi 2, dan tentunya nilai seleksi kompetensi ketiga. Jadi ada 3 nilai yang bisa kita pilih menentukan nilai terbaik. Tentunya ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi teman-teman guru honorer yang ikut seleksi di tahap pertama dan ikut seleksi di tahap kedua. Karena tentunya ketika teman-teman memiliki tabungan nilai entah itu di tahap 1 ataupun tahap 2, itu tentunya menjadi modal ya menghadapi tes kompetensi tahap ketiga. Ini sangat menguntungkan bagi guru honorer yang di tahap kedua lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi. Nantinya di seleksi kompetensi ketiga itu nilai bisa dipergunakan teman-teman jika seandainya nilai kompetensi ketiga ini rendah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman harus pahami satu persatu kita bahas terkait dengan nilai seleksi kompetensi 1 yang bisa digunakan adalah untuk yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, kemudian pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nah, contoh seperti ini teman-teman ya. Misalkan ada peserta di tes seleksi tahap pertama, memilih SDA. Kemudian dia lulus passing grade tapi tidak menempati formasi. Di tahap ketiga dia melamar di SD. Dia melamar di SD dan tidak lulus passing grade. Kalau sudah kejadiannya seperti ini, berarti peserta ini tidak bisa menggunakan nilai yang ada di seleksi tahap pertama karena memilih jabatan di satuan pendidikan yang berbeda. Karena di poin B di sini dikatakan salah satu syarat penggunaan nilai adalah pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Beda lagi, misalkan C ada satu peserta dan D ada satu peserta. Di sekolah C, di SD C, Andi melamar di tahap 1 di SD C dan lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi. Kemudian di tahap ketiga Andi kembali mendaftar di SDD, berarti satuan pendidikannya sama dengan satuan pendidikannya sama dengan pada saat mengikuti tes tahap pertama. Kemudian ketika mengikuti seleksi tes tahap pertama, ternyata si Andi ini teman-teman ini tidak lolos ya, tidak lolos. Nah, karena dia memenuhi nilai ambang batas di tahap pertama dan memilih bentuk satuan pendidikan yang sama di tahap ketiga dengan tahap pertama, maka nilai ambang batas di tahap pertama itu bisa digunakan di tahap yang ketiga. Begitu juga untuk tahap kedua, tidak ada masalah teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti halnya dengan tahap kedua ya, bahwasanya nilai kompetensi tahap kedua bisa digunakan di tahap ketiga apabila memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi teman-teman ya, pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Artinya kalau di tahap kedua lolos passing grade memilih SD bentuk satuan pendidikannya, maka di tahap ketiga juga wajib memilih SD apabila ingin menggunakan nilai tahap kedua di tahap ketiga nantinya jika seandainya tidak lolos passing grade di tahap yang ketiga. Jadi seperti itu teman-teman ya, ketentuan penggunaan nilai di tahap ketiga hampir sama dengan yang di tahap kedua, hanya sedikit perbedaan saja. Nah, sedangkan khusus untuk nilai seleksi kompetensi ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf C, bahwasanya hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas, sama dengan tahap pertama dan tahap kedua. Apabila teman-teman lolos
passing grade di tahap ketiga dan tidak mendapat formasi, maka nilai teman-teman itu bisa digunakan di optimalisasi formasi nantinya. Beda halnya kalau misalkan teman-teman selesai tes seleksi tahap ketiga tetapi tidak lolos passing grade, di tahap kedua juga tidak lolos passing grade, di tahap pertama juga tidak lolos passing grade, maka teman-teman tidak bisa mengikuti optimalisasi formasi setelah tahap ketiga berakhir. Seperti itu teman-teman, itu yang teman-teman wajib cermati. Nah, terkait dengan optimalisasi formasi seperti ini teman-teman ya. Jadi optimalisasi formasi ini ditujukan kepada rekan-rekan guru honorer yang tidak lolos di tahap ketiga nantinya. Nah, apabila teman-teman lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, maka teman-teman bisa mengikuti istilahnya optimalisasi formasi seperti itu ya. Jadi ada istilah optimalisasi formasi, pemenuhan kebutuhan kekosongan guru, kekosongan formasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui optimalisasi formasi. Syaratnya adalah wajib lulus passing grade dan tentunya berperingkat terbaik. Nah, ini sudah resmi diumumkan oleh Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos passing grade juga dan tidak lolos juga dan tidak mendapatkan formasi, dan lolos passing grade tidak mendapatkan formasi dan tidak lolos passing grade, teman-teman tidak usah khawatir. Nantinya di tahun 2022 akan ada formasi P3K guru yang jauh lebih besar ketimbang tahun 2021. Ini perkiraan dari Menteri Keuangan ya. Jadi ini perkiraan dari Kemenkeu bahwasanya untuk perkiraan formasi P3K guru tahun 2022 itu sebanyak 758.018 orang, lebih besar daripada formasi P3K guru di tahun 2021 yang hanya 507.849 orang. Jadi 758.000 dan 507.000 ya, beda 200.000. Ditambah lagi dengan data guru PNS yang pensiun, nantinya semua itu akan tercover di tahun 2022. Jadi secara otomatis lebih besar peluang bagi rekan-rekan guru honorer untuk lolos menjadi ASN P3K nantinya di tahap yang ketiga. Itu yang sebaiknya teman-teman pahami sekalian ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video kami. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.